Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Berlian Intan Safira. Saya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yang lain akan menjelaskan mengenai materi dasar manajemen selama satu semester yang telah kami lampaui. Dan untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai pengantar dasar manajemen beserta manajemen dan manajer dengan environment eksternalnya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menikmati. Baiklah, saya akan bahas mengenai pengantar dasar dari manajemen. Yang pertama yaitu mengenai apa sih pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen ialah sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Maksud dari efektif dan efisien di sini ialah efektif yaitu dalam ukuran pencapaian tujuan yang dapat diartikan yaitu sebagai ketepatan menjawab kebutuhan yang akan mereka capai. Sedangkan untuk efisien yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki. Sebuah organisasi ataupun perusahaan harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan untuk pengertian secara general atau secara bahasa dari manajemen sendiri itu sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya, yaitu seperti dari George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, oleh John R. Scammon dalam bukunya yang berjudul Management, maupun oleh Ordway Tate dalam bukunya berjudul The Art of Administration. Namun secara garis besar dan kita kulik secara ringkas, ketiga pendapat oleh ahli ini dapat disimpulkan dan dihasilkan sebuah aspek dari manajemen, yaitu yang terdiri dari tiga aspek. Tiga aspek yang dimaksud di sini ialah yang pertama yaitu sebuah proses untuk mencapai tujuan, yang kedua yaitu suatu hal yang sudah memiliki tujuan yang telah ditetapkan, dan yang ketiga yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen memiliki dua prinsip dalam pengaplikasiannya, yaitu yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Pengertiannya di sini ialah usaha yang dilakukan oleh sekelompok manusia ini memberi arti bahwa sebuah manajemen itu selalu dilakukan oleh sekelompok manusia dan bukannya oleh individu ataupun perseorangan. Walaupun sebenarnya sebagai individu atau perseorangan dalam melakukan manajemen itu akan menimbulkan dampak bagi ekonomi mereka. Dan yang kedua yaitu mengenai adanya tujuan. Adanya tujuan dalam manajemen itu berartikan bahwa sebuah manajemen itu selalu memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengerjaannya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi-fungsi dari manajemen ini memiliki beberapa versi sesuai dari pendapat para ahli. Pendapat para ahli yang menyatakan mengenai fungsi dari manajemen ialah Henry Farrell, Constance O'Donnell, George Terry, Ernest Dale, dan William Yuan. Namun, jika kita rangkum atau kita kulik secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen dari pernyataan para ahli ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terdapat pada tiga aspek, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga yaitu controlling yang biasa disebut dengan pengendalian atau pengawasan. Sedangkan perbedaan dari beberapa pernyataan fungsi dari ahli ini yaitu mengenai setelah proses pengorganisasian, atau jika dirangkum secara intinya yaitu fungsi dari manajemen yaitu membuat sekelompok manusia agar mau melakukan tugas yang telah mereka dapatkan dalam proses pengorganisasian untuk mencapai tujuan sebuah organisasi maupun perusahaan. Dan biasanya perusahaan dan organisasi itu menganut sistem fungsi yang telah ditetapkan oleh George Terry dengan penambahan fungsi actuating dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai proses mencapai sasaran sesuai pendapat oleh George R. Terry. Jadi, menurut George R. Terry ini sendiri, proses mencapai sasaran sesuai dengan manajemen yang baik itu terdiri dari tiga aspek. Dari yang bawah atau yang paling dasar, yaitu bagaimana cara sebuah organisasi maupun perusahaan ini dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya yang mereka miliki ini dapat terdiri dari 6M, atau dalam bahasa Inggrisnya itu man, money, material, machine, method, dan market. Dan bisa dikatakan secara terjemahannya yaitu bagaimana karyawannya, pemanfaatan karyawan, pemanfaatan dana, pemanfaatan material, alat, metode, dan bagaimana proses market atau pasar mereka.
Kemudian, sumber-sumber daya itu harus diaplikasikan dalam fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan benar. Seperti dari pendapat George Etteri sendiri ini, fungsi manajemen itu terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan, dan yang keempat yaitu controlling ataupun pengawasan. Kemudian setelah menerapkan berbagai hal dalam fungsi manajemen ini secara baik dan benar, maka suatu perusahaan atau organisasi akan dapat mencapai sasaran yang mereka inginkan sesuai metodik maupun ukuran keberhasilan. Sesuai metodik yang dimaksud ini ialah dapat mencapai suatu tujuannya itu secara ilmiah dan seni. Karena menurut George Etteri sendiri, manajemen itu adalah gabungan dari ilmu seni dan ilmu ilmiah. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya, apakah suatu organisasi dan perusahaan ini ataupun perusahaan ini dapat mencapai targetnya itu secara maksimal dan secara efisien dan efektif. Begitulah apa yang disampaikan oleh George Etteri dalam pencapaian proses sasaran yang diinginkan dalam manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan bab 2 dan bab 3. Pada bab 2 dan bab 3 ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai manajer, manajemen, dan external environment dari manajer dan manajemen. Yang pertama yaitu, siapa manajer itu sendiri? Manajer adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk menjalankan dan memanage bagaimana jalannya perusahaan dan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yang mereka inginkan. Seorang manajer itu bertanggung jawab atas departemen dan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Jadi seseorang manajer itu harus mempunyai sifat dan kemampuan untuk mempekerjakan, memecat maupun memonitoring semua pekerjaan dan perlakuan terhadap para bawahan di bawahnya. Dan juga manajer juga harus mempunyai sifat yang tidak boleh terlupa, yaitu yang mengingatkan bahwa mereka itu mempunyai otoritas yang lebih tinggi daripada bawahnya. Kemudian selanjutnya, dalam manajer dan manajemen itu ada yang namanya the changing role of management dan manager. Jadi ini adalah pergantian peran dari manajer dan manajemen pada pengaplikasiannya. Itu terdiri dari 2 sifat, yaitu tradisional dan kontemporer. Yang dimaksud pada the changing role of management dan manager pada tradisional ini yaitu yang dahulunya top level manager itu mengatur seluruh pekerjaan yang ada pada suatu organisasi maupun perusahaan, dan bawahannya itu hanya bertugas untuk menjalankan dan menerima tugas dari top level manager dan hanya menurut saja. Sedangkan untuk sifat yang kontemporer ini bisa dikatakan yaitu seluruh pekerjaan dan tanggung jawab dari suatu tugas masing-masing yang telah diberikan oleh top level manager ini dikerjakan oleh para bawahannya, dan sedangkan top level manager hanya bekerja untuk mensupport dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh para bawahnya. Jadi dapat dilihat perbedaannya jika pada pola tradisional yaitu top level manager itu mengerjakan semua pekerjaan dan para bawahannya hanya menurut saja. Sedangkan pada kontemporer itu sebaliknya, top level manager hanya mensupport dan semua pekerjaan itu dilakukan oleh para bawahan dan karyawannya. Kemudian saya akan bahas mengenai level dari manajemen. Level dari manajemen itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu upper management, yang kedua yaitu middle management, dan yang ketiga yaitu lower level management. Yang dimaksud upper management di sini ialah sesuatu yang bersifat atau memutuskan secara jangka panjang. Biasanya ini dilakukan oleh CEO atau ini jabatan oleh CEO, CVO, CTO, dan lain sebagainya. Kemudian untuk middle management ini yang berarti itu perencanaan atau bagaimana kedepannya aktivitas yang akan dilakukan, yaitu perencanaannya tersebut. Jadi pekerjaan seperti ini biasanya dilakukan oleh regional atau manajer perencanaan. Kemudian yang paling bawah itu terdapat yang namanya lower level management. Pada lower level management ini seseorang atau sebuah kelompok yang menjalankan bagaimana perencanaan tersebut akan dilakukan. Jadi seseorang yang menjalankan perencanaan tersebut. Biasanya ini adalah pekerjaan dari tim leader manager, asisten manager, dan shift manager dan lain sebagainya, karyawan-karyawan yang bertingkat bawah. Selanjutnya yaitu hubungan manajer dan manajemen. Hubungan manajer dan manajemen di sini bisa dikatakan seorang manajer itu harus bisa menjalankan manajemen dengan baik untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan yang mereka jalankan. Tujuan-tujuan tertentu itu akan bisa tercapai jika seorang manajer bisa menjalankan manajemen dengan baik dengan memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada manajemen. Faktor-faktor yang terdapat pada manajemen itu terdiri dari planning,
organizing, leading, dan controlling. Yang dimana keduanya ataupun keempat-empatnya ini dalam sistem manajemen ini akan memproses dari segi human atau manusia atau sumber daya manusia, finansial maupun material research yang akan mereka gunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Selanjutnya ada 10 managerial roles atau 10 peran dari manajer. 10 peran manajer ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interpersonal, informasional, dan decisional. Yang pertama yaitu mengenai interpersonal. Pada interpersonal ini terdiri dari 3 bagian atau 3 aspek, yaitu yang pertama adalah figurehead. Di sini diartikan bahwa seorang manajer harus bisa menjadi contoh untuk para bawahannya dan menjadi teladan dalam bekerja untuk para bawahannya. Yang kedua yaitu tentang leadership. Seorang manajer harus bisa memimpin semua bawahannya dengan sikap yang sesuai. Dan yang ketiga ada liaison, yang diartikan bahwa seorang manajer itu harus bisa menentukan hubungan yang tepat dan mengambil keputusan yang tepat pula untuk berjalannya organisasi ini atau perusahaan yang dijalankannya. Yang kedua yaitu ada bagian informasional. Pada informasional ini terdiri dari monitor, diseminator, dan spokesperson. Seorang manajer harus bisa menjadi 3 bagian ini. Yang pertama yaitu monitor, yang diartikan bahwa seorang manajer harus bisa mengawasi dan memonitori semua pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya. Dan yang kedua yaitu diseminator, yang berartikan bahwa seorang manajer harus bisa mengatur penyebaran tugas dan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan aksesibilitas dari para bawahannya. Dan yang ketiga yaitu spokesperson, yang bisa diartikan bahwa seorang manajer harus berani menjadi pembicara atau berani menyampaikan ide atau gagasannya secara langsung kepada para bawahannya. Kemudian bagian yang ketiga yang biasa disebut dengan decisional atau pengguna informasi. Pada bagian ini terdiri dari entrepreneur, disturbance handler, research allocator, dan negosiator. Yang dimaksud di sini ialah yang pertama, entrepreneur. Seorang manajer harus bisa mengelola dan mengatur semua aspek dalam perusahaan ataupun organisasi yang mereka naungi. Dan yang kedua yaitu sebagai disturbance handler. Disturbance handler di sini diartikan bahwa seorang manajer harus bisa menghandle semua gangguan yang terjadi dalam perusahaannya dan mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi pada organisasi dan ataupun perusahaan yang mereka naungi. Kemudian yang ketiga ada research allocator. Yang dimaksud research allocator di sini yaitu seorang manajer harus bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan dengan pengelolaan sumber daya yang baik dan benar untuk perusahaan maupun organisasi yang mereka jalankan. Dan yang terakhir ada negosiator, yang berartikan bahwa seorang manajer harus bisa melakukan negosiasi dengan pihak lainnya dengan berbagai pertimbangan yang telah mereka pikirkan matang-matang untuk berjalannya organisasi dan perusahaan yang mereka naungi pula. Untuk menjadi seorang manajer yang baik, manajer harus mempunyai sikap-sikap yang harus mereka tekankan dalam diri mereka. Dan sikap-sikap tersebut yang harus ditekankan untuk menjadi manajer yang baik ialah yang pertama yaitu akuntabilitas menjadi seorang manajer. Yang kedua yaitu karakter yang baik untuk menjadi seorang manajer. Dan yang ketiga yaitu cultural affinity yang harus dimiliki seorang manajer. Yang keempat yaitu prioritas, atau mereka harus memprioritaskan kepentingan bersama dan tidak memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Yang kelima yaitu kehangatan ataupun ramah. Jadi mereka itu tidak boleh bersikap terlalu tegas maupun bersikap terlalu kaku terhadap para bawahannya dan para karyawan yang mereka naungi. Dan yang selanjutnya yaitu kesabaran. Seorang manajer harus bisa mempunyai kesabaran untuk mengatur dan mengelola sebuah perusahaan dan organisasi yang mereka jalankan agar berjalan lancar dan lebih mudah untuk dinaungi. Selanjutnya yaitu ada kejujuran. Dalam bekerja, seorang manajer itu harus menekankan sikap jujur karena semua yang dilakukan dengan jujur itu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian juga ada decisiveness dan empati. Empati di sini dikatakan bahwa manajer itu tidak boleh mementingkan dirinya sendiri dan harus memiliki empati terhadap perasaan para bawahannya dan para karyawan yang mereka naungi. Dan kemudian juga ada positive attitude yang bisa dirasakan oleh para karyawan dan para bawahannya. Yang selanjutnya adalah competence. Jadi mereka harus memiliki jiwa kompetisi dalam diri mereka untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dan perusahaan yang mereka jalankan. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai fleksibilitas untuk beradaptasi pada situasi dan keadaan genting ataupun keadaan sekitar mereka untuk menjalankan sebuah organisasi dan perusahaan yang mereka jalankan pula. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkungan internal dari manajer dan manajemen. Lingkungan internal dari
organisasi atau perusahaan itu biasanya terpacu atau terdiri dari faktor-faktor seperti orang atau staf yang bekerja di dalamnya, terus sistem, struktur, dan kondisi di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan yang secara umum itu di bawah kuasa dari sebuah perusahaan dan organisasi tersebut. Bagian pertama dari internal environment atau lingkungan internal dari manajer dan manajemen adalah staff atau karyawan. Staff atau karyawan itu sangat berpengaruh pada jalannya suatu perusahaan. Jadi, seorang manajer itu harus bisa mengendalikan para bawahannya dan karyawannya. Karena walaupun karyawan dan para bawahannya itu sudah bekerja dengan baik dan talenta, terkadang politik dan konflik internal di suatu perusahaan itu juga dapat menyebabkan kerusakan atau bisa menyebabkan runtuhnya suatu organisasi yang baik. Jadi seorang manajer itu harus bisa benar-benar mengontrol atau mengkondisikan para bawahan dan karyawan yang mereka naungi. Poin kedua dari lingkungan internal dari sebuah manajer atau manajemen adalah budget atau dana. Seorang manajer harus bisa mengalokasikan dan mengatur pengeluaran maupun pendapatan yang mereka dapat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dana ataupun budget yang dimiliki sebuah perusahaan itu akan sangat berpengaruh pada jalannya sebuah perusahaan dan jalannya sebuah organisasi yang dinaungi oleh seorang manajer. Manajer harus bisa menentukan mana yang harus mereka keluarkan, apa mereka butuhkan, dan mana yang tidak mereka butuhkan untuk pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi yang mereka jalankan. Poin ketiga dari internal environment of management and manager adalah corporate culture atau yang biasa disebut dengan kebudayaan teamwork atau kebudayaan kerjasama. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang manajer itu harus bisa menciptakan attitude atau perilaku yang baik dan value yang baik kepada para bawahan dan karyawan di bawahnya. Karena seorang karyawan dan para bawahan di bawah manajer ini harus bisa merasakan suasana yang nyaman atau teamwork yang bagus pada organisasi dan perusahaan yang mereka bekerja, di mana mereka bekerja. Karena jika seseorang karyawan ataupun bawahan ini merasakan rasa nyaman, maka mereka akan bisa bekerja dengan baik dan memiliki teamwork serta kolaborasi yang baik untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan dan organisasi yang di mana tempat mereka bekerja. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai external environment dari manajer dan manajemen. Jadi, external environment ini terdiri dari faktor-faktor luar atau faktor-faktor luar perusahaan yang mempengaruhi berjalannya sebuah organisasi maupun perusahaan yang dinaungi seorang manajer. Faktor-faktor luar ini biasanya terdiri dari customer, kompetisi, ekonomi, teknologi, politik, dan kondisi sosial dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Walaupun faktor-faktor ini terdiri dari luar, tapi biasanya akan berdampak signifikan pada berjalannya sebuah perusahaan dan biasanya juga akan berdampak secara jangka panjang. Oleh karena itu, seorang manajer itu tidak boleh menyepelekan atau membiarkan masalah-masalah dari luar ini. Karena jika manajer ini membiarkan atau menyepelekan hal-hal yang berasal dari luar ini, maka bisa dikatakan manajer itu tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa menghadapi situasi yang tidak terkondisikan yang akan bisa terjadi pada perusahaan dan organisasi yang mereka naungi. Jadi kuncinya dari seorang manajer untuk dapat mengatasi permasalahan dari luar ini ialah proaktif dan tidak hanya melakukan apa yang bisa dinamakan hanya mencegah ataupun menghindar dari masalah luar ini, namun proaktif dan mencari jalan keluar ataupun mengganti cara pekerjaan atau cara mengelola perusahaan atau organisasi yang sedang mereka naungi. Selanjutnya yaitu domain dari external environment atau faktor-faktor penting yang mempengaruhi external environment. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi external environment itu adalah segala sesuatu yang berinteraksi dengan jalannya sebuah organisasi maupun perusahaan yang dijalankan seorang manajer. Jadi walaupun faktor-faktor ini tersebar luas dan terdiri dari beberapa bagian, namun sebaiknya seorang manajer itu harus fokus atau lebih mengutamakan bagian mana atau faktor mana yang sangat signifikan untuk berjalannya sebuah organisasi maupun perusahaan yang mereka jalankan. Aspek-aspek dari domain dari external environment yang pertama yaitu melalui ekonomi. Bisa diidentifikasi ancaman dan kekuatan maupun kesempatannya. Yang kedua yaitu kompetisi aspek, yaitu manajer harus tahu kompetitor dalam berbagai bidang atau hal yang dinaungi oleh perusahaan dan ataupun organisasi yang mereka jalankan. Kemudian ada kompetisi di seluruh dunia, yaitu yang bisa seorang manajer itu harus bisa membawa perusahaannya itu adaptif pada global contents. Kemudian ada politik dan customer
serta supplier. Yang dimaksud customer dan supplier di sini ialah seseorang itu biasanya atau masyarakat itu sering berganti-ganti pandangan atau preference change, dan juga ada demographical change pada perubahan gaya hidup. Kemudian ada teknologi atau tidak boleh menimbun barang pada saat menjalankan suatu perusahaan maupun organisasi, dan kemudian ada hukum dan regulasi yang menyatakan bahwa pada sebuah organisasi itu selalu ada pajak tambahan, bea cukai, dan lain sebagainya dalam pengerjaannya. Selanjutnya, jika digabungkan, external environment itu terdiri dari related industry atau industri yang berhubungan, law dan regulation, hukum dan regulasi, kemudian ada teknologi, finance atau kebutuhan, raw material atau bahan yang masih mentah, skilled works atau kemampuan dalam bekerja, demographical, customer preference, dan global context. Hal-hal ini akan berhubungan satu sama lain pada suatu perusahaan dan juga pastinya akan terjadi pada sebuah organisasi yang bisa melalui marketing, HR, R&D, finance, dan lain sebagainya. Seorang manajer harus bisa mengatasi semua permasalahan ini dengan baik dan benar agar tujuan dari perusahaan atau organisasi yang mereka naungi ini dapat tercapai dan tidak ada kendala di dalamnya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai faktor-faktor yang tidak pasti di lingkungan manajer dan manajemen. Faktor-faktor yang tidak pasti ini yaitu faktor-faktor yang mungkin terjadi pada saat berjalannya sebuah organisasi maupun perusahaan, yang terdiri dari dua macam, yaitu kompleksitas dan stabilitas. Pada kompleksitas ini terdiri dari keberadaan kompetitor. Sebuah perusahaan atau organisasi itu pastinya memiliki kompetitor-kompetitor yang sama dalam bidang mereka. Jadi seorang manajer harus bisa membawa perusahaannya itu atau organisasi yang mereka naungi itu menjadi lebih baik daripada yang lain. Kemudian yang kedua ada stabilitas. Pada aspek stabilitas ini bisa dikatakan sebuah perusahaan itu akan mengalami namanya persaingan dalam pengerjaan atau yang bisa dibilang pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan, yaitu seperti contohnya adalah perbandingan harga dan perubahan iklim politik dan lain sebagainya pada stabilitas yang menyangkut stabilitas dari perusahaan dan organisasi yang mereka jalankan. Selanjutnya yaitu mengenai environmental intelligence. Yang dimaksud environmental intelligence di sini yaitu mengumpulkan proses kontan atau scanning dari domain external environment ataupun lingkungan eksternal luar yang berdampak pada manajer dan manajemen untuk sebuah perubahan tentunya. Jadi tujuannya yaitu adalah untuk mendeteksi perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi maupun sebuah perusahaan, dan untuk mengumpulkan juga informasi-informasi penting sebagai pedoman perubahan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan kedepannya juga. Dan hal ini ataupun environmental intelligence ini juga berguna untuk menganalisis metode yang paling tepat yang dapat digunakan sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam menjalankan perusahaan dan organisasi mereka untuk kedepannya. Biasanya manajer harus mempertimbangkan banyak hal dalam environmental intelligence ini sendiri, yang terdiri dari faktor pertama dari environmental intelligence yaitu external linkage. Yang dimaksud external linkage di sini adalah organisasi atau perusahaan adalah sistem terbuka dan terikat pada faktor-faktor eksternal yang menyangkut berjalannya sistem pengoperasian perusahaan maupun organisasi yang mereka jalani. Yang dimaksud di sini yaitu semua aspek-aspek di dalam pengerjaan organisasi maupun berjalannya sebuah organisasi baru perusahaan itu secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh oleh faktor-faktor luar yang akan berdampak pada sistem pekerjaan mereka. Contohnya saja seperti sales dan marketing. Sales dan marketing itu akan memprovide informasi atau menyatakan informasi dari berbagai kompetisi seperti produk-produk kompetisi yang lain dan bagaimana jalannya kompetitor-kompetitor yang lain juga. Juga seperti contohnya yang lain yaitu pekerjaan HR yang akan mempunyai skill tentang mengenai research ataupun hukum dan regulasi-regulasi yang berjalan sekarang yang akan berdampak juga pada berjalannya organisasi perusahaan untuk kedepannya. Oleh karena itu biasanya external linkage ini digunakan oleh top eksekutif di dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan untuk berjalannya sebuah organisasi maupun perusahaan untuk kedepannya. Aspek kedua dari environmental intelligence yaitu external konsultan. Yang dimaksud external konsultan di sini adalah organisasi dapat menggunakan servis secara spesifik dari bidang intelijen kompetitif untuk merencanakan suatu perencanaan yang strategis. Nah, servis yang dimaksud di sini ialah seperti survei, kuesioner, sistem scanning publik informasi,
dan web yang menaungi statistical teknik dari pengolahan data. Konsultasi ini juga akan berpengaruh pada aspek internal maupun eksternal dari sebuah organisasi maupun perusahaan yang akan menunjang performa perusahaan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu adapting to external environment atau beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Yang dimaksud di sini adalah untuk dapat bertahan dan berkembang, sebuah organisasi itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau sekeliling perusahaan maupun organisasi ini. Untuk beradaptasi ini juga memerlukan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Dan jika kita dapat berhasil untuk beradaptasi, maka kita akan dapat memanfaatkan environmental intelligence ini sendiri untuk menentukan langkah-langkah yang baik atau aspek yang harus kita jalankan untuk berjalannya sebuah organisasi maupun perusahaan ini dengan baik ke depannya. Yang selanjutnya yaitu poin-poin dari adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Yang dimaksud adaptasi dengan lingkungan eksternal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu forecasting dan planning. Yang dimaksud forecasting dan planning di sini sendiri adalah peramalan dan perencanaan mengenai bagaimana organisasi maupun perusahaan ini akan berkembang untuk kedepannya, sehingga dapat terhindar dari beberapa permasalahan yang akan mungkin terjadi. Kedua yaitu organization design or reorganization. Jadi yang dimaksud di sini adalah perencanaan mengenai organisasi ini berjalannya seperti apa ataupun perubahan dari organisasi yang lama menjadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu reduce resource dependence. Yang dimaksud reduce resource dependence di sini ialah mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya. Yang dimaksud mengurangi ketergantungan sumber daya yaitu seperti mengurangi atau lebih menjaga tentang sumber daya apa yang harus diperlukan dan sumber daya apa yang tidak diperlukan, sehingga berjalannya organisasi maupun perusahaan ini akan lebih baik untuk jenjang ke depannya. Baiklah, poin terakhir dari bab manajer dan manajemen serta external environment manager dan manajemen ini sendiri ialah controlling the external environment atau mengontrol lingkungan eksternal. Mengontrol lingkungan eksternal ini secara jelas atau padatnya terdiri dari 3 bagian juga, yaitu yang pertama, seorang manajer harus bisa mengubah kompetensi diri sendiri dari sebuah perusahaan maupun organisasi yang dia jalankan. Yang kedua yaitu sebagai promosi, seorang manajer harus bisa mempromosikan dan melakukan berbagai hubungan dengan perusahaan lain agar perusahaannya ini sendiri akan berkembang dengan baik untuk kedepannya. Dan yang ketiga yaitu mengenai lobby-lobby politik. Namun yang dimaksud lobby-lobby politik ini bukannya menyogok ataupun menyadu suap, namun dengan lobby-lobby politik dengan penguasa dengan cara yang benar dan baik. Baiklah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata maupun kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tetap saksikan video ini dan simak dengan baik-baik, karena setelah ini ada teman-teman saya yang akan menjelaskan dengan bab-bab lainnya tentang dasar-dasar dari dasar manajemen. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Darmawan. Saya dari kelas Fakultas Peternakan B dan kelompok B. Di kesempatan pertemuan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama materi planning, yang kedua organizing, dan ketiga coordinating. Yang pertama kita mulai dari planning ataupun perencanaan. Definisi dari planning itu sendiri adalah bagian dari manajemen yang berkaitan dengan pembuatan prosedur, aturan, dan pedoman untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, perencanaan dilakukan di tingkat makro maupun tingkat mikro. Selanjutnya, mengapa planning sangat diperlukan? Planning diperlukan karena manfaat protektif dan positif. Yang kedua, untuk mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Manfaat dari planning. Yang pertama, memberikan arahan. Dan yang kedua, mengurangi risiko ketidakpastian terhadap suatu perencanaan. Ketiga, mengurangi kegiatan yang tumpang tindih ataupun boros. Yang keempat, mempromosikan ide-ide kreatif ataupun inovatif. Yang kelima, memfasilitasi pengembalian keputusan. Dan yang keenam, menetapkan standar untuk pengendalian.
komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ada tujuan khusus dengan tenggat waktu yang tetap. Kedua, anggaran. Dan yang ketiga, sumber daya. Dan yang keempat adalah pemasaran, pendanaan atau modal, dan lain-lain. Itu tadi materi tentang planning yang dapat saya jelaskan. Dan yang selanjutnya kita masuk ke tahap materi organizing ataupun organisasi. Organisasi mengacu pada kumpulan orang yang terlibat dalam mengejar tujuan yang ditetapkan. Ini dapat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri dari semua hubungan manusia formal. Organisasi mencakup pembagian kerja di antara karyawan dan menyelarasakan tugas menuju tujuan akhir perusahaan. Selanjutnya, jenis struktur organisasi. Yang pertama, ada organisasi lini, yaitu suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Kedua, organisasi fungsional, yaitu struktur organisasi yang paling umum. Di bawah struktur ini, sebuah organisasi akan mengelompokkan karyawan menurut serangkaian peran dan tugas khusus yang sama. Dan yang ketiga ada organisasi garis dan staf. Organisasi yang dimana dipimpin dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan yang keempat ada organisasi proyek, sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Kelima ada organisasi matriks, yaitu merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Manajer dalam organisasi. Ada beberapa jenis manajer dalam suatu organisasi, yaitu ada top manager yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi organisasi dan menjadi pengawas untuk visi dan misinya. Kedua, ada jenis manajer fungsional. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas suatu area seperti akuntansi ataupun pemasaran. Ketiga, supervisory or team manager yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan subkelompok dari suatu fungsi tertentu atau tim yang terdiri dari anggota dari berbagai bagian organisasi. Yang keempat adalah manajer line. Tugasnya adalah memimpin fungsi yang berkontribusi langsung ke produk atau layanan yang dibuat organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah staff manager. Tugasnya yaitu memimpin sebuah fungsi yang menciptakan masukan tidak langsung. Yang selanjutnya project manager, yang tugasnya memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek apapun. Ada general manager. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengelola unit penghasil pendapatan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, seperti toko, unit bisnis, ataupun lini produk. Itu dia tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang organisasi. Yang selanjutnya kita masuk ke coordinating ataupun koordinasi.
Definisi koordinasi adalah merupakan penyatuan dan keterpaduan sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Pendekatan dasar untuk koordinasi. Yang pertama, koordinasi korektif, yaitu adalah kegiatan koordinasi yang memperbaiki kesalahan saat ini atau memperbaiki disfungsi dalam organisasi. Yang kedua, koordinasi preventif, yaitu kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah koordinasi yang diantisipasi atau paling tidak meminimalkan dampak dari permasalahan tersebut. Ketiga, ada koordinasi pengaturan, yaitu terdiri dari kegiatan-kegiatan koordinatif yang ditujukan untuk memelihara pengaturan struktur dan fungsional yang ada dalam organisasi itu. Dan yang keempat, ada koordinasi promotor, yaitu kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencoba meningkatkan artikulasi bagian-bagian organisasi atau untuk meningkatkan pengaturan organisasi yang ada tanpa memperhatikan masalah tertentu. Komponen dalam koordinasi, yaitu yang pertama ada manajemen komunikasi antar departemen, yang kedua vertikal dan horizontal, yang ketiga dua cara komunikasi, dan yang keempat harus jelas, kelima ringkas, dan keenam tepat waktu. Perencanaan dan koordinasi. Koordinasi harus dimasukkan dalam fungsi perencanaan dan tahap perencanaan. Yang kedua, perencanaan holistik, yaitu membuat koordinasi lebih mudah. Hal-hal yang sangat penting dalam koordinasi itu sendiri, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua menyiapkan moral atau cara-cara lakukan sebagai tim, dan yang ketiga perhatian konstan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Gede Suraya, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang delegation. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih delegasi itu? Delegasi berasal dari bahasa Latin yang artinya mengirim dari. Dengan delegasi yang efektif, nantinya kita dapat memberi lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Serta kita akan membantu orang lain yang ada di dalam tim untuk mempelajari keterampilan baru. Lalu, kapan seharusnya kita melaksanakan pendelegasian? Untuk menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan pendelegasian, seorang manajer harus menanyakan 5 pertanyaan dasar. Yang pertama adalah, apakah bawahan tersebut memiliki informasi atau keahlian dalam melaksanakan tugas yang akan diemani? Yang kedua, apakah bawahan tersebut mampu berkomitmen untuk keberhasilan dalam pencapaian hasil akhir? Yang ketiga, akankah kapabilitas dan kepentingan bawahan dapat diperluas oleh pendelegasian ini? Yang keempat, apakah bawahan dengan manajemen mampu bekerja sama dengan seperangkat nilai yang perspektif? Serta yang terakhir adalah, apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan tugas pendelegasian tersebut? Saat proses pendelegasian berlangsung, tentunya sangat memungkinkan untuk terjadinya kegagalan. Kegagalan dalam pendelegasian sendiri terjadi bukan karena manajer tidak mampu menguasai seberapa efektifnya pendelegasian yang dilakukan, tetapi karena mereka enggan untuk menerapkan prinsip-prinsip agar takut kehilangan kepentingannya. Dalam pendelegasian, tentunya kita harus mampu memilih orang yang tepat dan sesuai. Lalu bagaimana cara kita agar bisa memilih orang yang tepat? Yang pertama, kita harus mengetahui akankah nantinya orang tersebut mempunyai waktu untuk melakukan tugas yang kita berikan. Yang kedua, apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan
keahlian atau keterampilan untuk melaksanakan tugas tersebut, dapatkah dia mempelajari hal tersebut dalam waktu yang telah kita tentukan. Yang kelima, apakah orang tersebut dapat kita andalkan? Serta yang terakhir, apakah orang tersebut mampu diembani tanggung jawab nantinya. Lalu, setelah kita menemukan orang yang tepat dan sesuai, langkah selanjutnya adalah apa yang mampu kita berikan terhadap orang yang sudah kita pilih. Yang pertama adalah memperjelas apa yang kita inginkan. Pastikan karyawan tersebut mampu memahami serta mencatat instruksi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah mendengarkan saran tentang bagaimana orang tersebut berpikir bahwa tugas yang kita berikan harus diselesaikan. Hal tersebut dapat menguji apakah mereka mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan dalam poin yang pertama. Yang ketiga, berikan mereka otonomi atau kebebasan. Berikan orang tersebut sumber daya dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang kita berikan. Serta yang terakhir adalah mendorong mereka saat mereka melaksanakan tugas. Perjelas keyakinan kita pada kemampuan bawahan untuk mengatasi rintangan dalam melaksanakan tugas nantinya. Untuk mencapai keberhasilan dalam berdelegasi, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan. Yang pertama adalah menentukan tugas. Yang kedua, memilih individu atau tim. Yang ketiga, menilai kemampuan dan kebutuhan dalam pelatihan. Yang keempat, menjelaskan alasannya. Yang kelima, menyebutkan hasil yang dibutuhkan. Yang keenam adalah mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah menyetujui tenggat waktu atau deadline yang diberikan. Yang kedelapan, mendukung dan berkomunikasi. Serta yang terakhir adalah umpan balik tentang hasil akhir. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi decision making atau pengambilan keputusan. Berbicara mengenai pengambilan keputusan atau decision making, seorang manajer perusahaan harus bijak dalam mengambil keputusan. Dalam artian, keputusan yang diambil tidak boleh memihak satu golongan manapun dan juga tidak menguntungkan individu manapun. Pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan haruslah berasaskan pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut saya itu adalah proses memilih suatu alternatif dari cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. Sedangkan menurut George Terry, pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif dari perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pembahasan tentang fungsi pengambilan keputusan. Di sini saya merangkumnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sebagai permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Lalu yang kedua, fungsi pengambilan keputusan bersifat futuristik. Futuristik ialah yang berkaitan dengan masa depan dan efeknya berlangsung cukup lama. Selanjutnya adalah tujuan pengambilan keputusan. Di sini saya merangkumnya menjadi dua sifat yang berbeda. Yang pertama adalah bersifat tunggal. Hal ini terjadi apabila pengambilan keputusan yang dihasilkan tidak berkaitan dengan masalah yang lain. Yang kedua adalah bersifat ganda. Hal ini terjadi apabila suatu keputusan yang diambil, keputusan tersebut dapat sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah, baik sifatnya kontradiktif ataupun tidak. Lalu, kita masuk ke dalam dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bersifat intuisi atau perasaan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan bersifat subjektif, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan fakta, nantinya dapat meningkatkan kepercayaan orang lain, sehingga keputusan yang didapat dapat diterima oleh semua orang. Yang terakhir adalah berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang diberikan oleh seorang pemimpin terhadap bawahan atau yang kedudukannya lebih rendah. Dalam pengambilan keputusan yang baik dan efektif, tentunya terdapat proses-proses yang harus kita lewati. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah tersebut, yang ketiga memberi penilaian dan pemilihan terhadap alternatif, serta melaksanakan keputusan, dan yang terakhir mengevaluasi. Dalam proses pengambilan keputusan, tentunya tidak semua berjalan dengan baik dan mulus. Pastinya terdapat beberapa permasalahan atau konflik yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik atau permasalahan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan? Yang pertama adalah memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut terhadap masalah yang ada. Yang kedua adalah mengidentifikasi sasaran dan tujuan. Yang ketiga adalah mengukur probabilitas keberhasilan.
Yang keempat adalah menentukan kriteria keberhasilan. Yang kelima adalah memperhatikan sektor lingkungan. Yang keenam adalah meneliti alternatif dari pemecahan masalah. Yang ketujuh adalah merumuskan model mana saja yang memungkinkan. Yang kedelapan, mengumpulkan data-data. Yang kesembilan adalah mengadakan perbandingan. Yang kesepuluh, mengetes hasil analisis yang ada. 11, mempertimbangkan ketidakefisienan yang ada. Serta yang terakhir adalah membuat ringkasan. Lalu, bagaimana sih cara mengambil keputusan yang efektif? Di sini saya meringkasnya menjadi 6 cara. Yang pertama adalah menetapkan terlebih dahulu permasalahan. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga adalah aplikasikan bobot kriteria yang telah kita buat. Yang keempat adalah meringkas alternatif. Yang keempat adalah melakukan evaluasi alternatif tersebut. Dan yang terakhir adalah memilih alternatif yang terbaik. Dari pengambilan keputusan yang efektif, nantinya dapat berdampak terhadap pengimplementasian dan peran kepemimpinan serta kualitas dari organisasi tersebut. Lalu sebenarnya, mengapa masih banyak manajer yang kerap mengambil keputusan yang salah? Hal tersebut dapat didasari oleh beberapa faktor, yaitu terpengaruh oleh pesan terdahulu. Yang kedua adalah membenarkan keputusan-keputusan yang sebenarnya kurang tepat. Yang ketiga adalah hanya melihat apa yang dilihat. Yang keempat adalah mempertahankan status quo. Yang kelima adalah terpengaruh oleh kerangka masalah. Serta yang terakhir adalah terlalu percaya diri. Lalu, bagaimana ya cara mengambil keputusan dalam kelompok yang inovatif? Di sini saya merangkumnya ke dalam 4 cara. Yang pertama adalah mulailah terlebih dahulu dari curahan gagasan. Yang kedua adalah aktif dalam perdebatan. Yang ketiga adalah hindari groupthink atau kecenderungan anggota kelompok yang tidak beropini. Serta yang terakhir adalah kita harus mengetahui kapan harus gagal dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam proses pengambilan keputusan, tentunya kerap kali terdapat konflik atau permasalahan yang dapat menghambat hasil dari keputusan tersebut. Lalu, bagaimana cara memanajemen atau mengatur konflik yang terjadi? Konflik sendiri dapat dicegah dengan cara disiplin dalam setiap aspek. Yang kedua adalah mempertimbangkan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga adalah harus berkomitmen terhadap sesama. Serta yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Dalam proses pengambilan keputusan, tentunya kita harus meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi. Bila tidak melakukan hal tersebut, nantinya dapat berdampak terhadap masing-masing individu dan dapat berdampak juga terhadap organisasi tersebut. Maka dari itu, masing-masing individu harus menerapkan yang namanya winners orientation. Apa itu winners orientation? Winners orientation yaitu menggambarkan bagaimana suatu pihak harus mengalah atau mengorbankan yang lainnya. Lalu, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir dalam decision making, yaitu langkah-langkah manajer dalam menangani konflik. Seorang manajer dalam menangani konflik haruslah yang pertama mendefinisikan pokok masalah yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua adalah mengumpulkan keterangan. Yang ketiga adalah menganalisis serta memutuskan. Yang keempat adalah memberi jawaban. Yang kelima adalah menindaklanjuti. Serta yang terakhir adalah pendisiplinan. Pendisiplinan sendiri dapat berupa diberi peringatan secara tertulis. Yang kedua adalah dihilangkan atau dikurangi sebagian haknya. Yang keempat adalah didenda. Serta yang terakhir, bila konfliknya ditimbulkan cukup besar, maka dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi baru, yaitu staffing atau kepegawaian. Staffing atau kepegawaian adalah tentang bagaimana cara mempekerjakan, menempatkan, melatih, dan mengembangkan anggota organisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam staffing atau kepegawaian? Yang pertama adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan mengenai peran, pekerjaan, dan tugas tertentu. Idealnya, hal ini ditentukan atas dasar perencanaan yang strategis dan didefinisikan dalam hal kompetensi atau uraian tugas. Yang kedua adalah menentukan sumber daya manusianya melalui pemasangan iklan, mencari sumber, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mempertimbangkan outsourcing untuk menyewa tenaga ahli dari luar. Yang keempat adalah menyaring kandidat yang akan dipekerjakan, umumnya bisa melalui wawancara, pengujian, dan lain-lain. Yang kelima adalah memilih kandidat melalui tawaran pekerjaan, serta yang terakhir adalah melengkapi karyawan baru agar siap kerja, bisa melalui pelatihan, fasilitas, tugas, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah karyawan terpilih, maka kita harus melakukan proses di dalam staffing. Proses di dalam staffing antara lain adalah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia.
Yang kedua adalah mempekerjakan. Yang ketiga adalah mengorientasi deskripsi pekerjaan. Yang keempat adalah melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang kelima adalah menilai kinerjanya. Yang keenam adalah mengetahui benefit. Yang ketujuh adalah perencanaan karir. Untuk merencanakan sumber daya manusia, kita harus mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan untuk setiap karyawan. Serta yang terakhir adalah aktivitas yang terlibat dalam perencanaan perusahaan. Dalam hire planning yang efektif, tentunya kita harus mengetahui orang yang tepat, kapabilitas yang tepat, waktu yang tepat, serta tempat yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan poin kedua, yaitu mempekerjakan atau hiring. Dalam mempekerjakan karyawan baru, tentunya kita harus melakukan yang pertama adalah promosi, bisa melalui periklanan, leasing atau honorer, referensi karyawan, perekrutan dari lembaga pendidikan, dan lain-lain. Setelah itu, kita harus menyeleksi. Setelah perekrutan, tentunya ada prosedur yang harus dilakukan, seperti wawancara pendahuluan, pemilihan kurikulum vitae atau CV, wawancara mendalam, tes kesehatan, keputusan pribadi dari wawancara, dan lain-lain. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyeleksian antara lain adalah latar belakang pribadi, bakat atau keterampilan dan minat, sikap, serta keterampilan secara analitik dan teknis. Yang ketiga adalah mendeskripsikan pekerjaan atau organisasi. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan atau menyesuaikan karyawan baru dengan organisasi. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, prosedur kerja, sejarah dan karakteristik perusahaan, serta manfaat bagi karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dengan pemilihan yang baik, maka nantinya akan menghasilkan orientasi yang baik juga terhadap karyawan tersebut dan dapat berdampak terhadap organisasinya. Tahap selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan atau training and development yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan secara teknis. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan sikap dan kepribadian. Yang ketiga adalah mengetahui metode dalam pekerjaan, misalnya coaching, kemajuan yang direncanakan, rotasi posisi, penugasan sementara, serta penilaian prestasi secara formal. Serta yang terakhir adalah mengetahui metode bila kita ingin keluar dari pekerjaan serta mengirim ke institusi lain, misalnya pelatihan laboratorium di luar organisasi. Poin selanjutnya adalah menilai kinerja atau assessing performance yang bertujuan untuk melihat ke depan. Manajemen harus melihat ke depan dan tidak terfokus terhadap masa lalu dan perlu mencakup beberapa pekerjaan dalam penilaian tentang apa yang telah dicapai untuk memberikan dasar bagi kesepakatan kinerja dan rencana pengembangan serta perakiraan potensi dan rencana karir. Selanjutnya adalah memiliki manfaat. Yang dimaksud dari memiliki manfaat atau rewarding antara lain haruslah berdasarkan kewajaran, tidak ada bentuk rasisme, serta kompensasi khusus terhadap kasus tertentu. Yang terakhir adalah perencanaan karir atau career planning. Yang dimaksud dari career planning adalah bisa melalui memberikan penghargaan atau rewarding dan juga bisa memberikan punishment atau hukuman tergantung dengan kinerja karyawan tersebut. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi delegasi atau delegasi, decision making atau pengambilan keputusan, serta materi staffing atau kepegawaian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Syarif. Di sini saya ingin menjelaskan materi ke-10 dan ke-11 yaitu tentang hakikat komunikasi organisasi dan motivasi. Kegiatan komunikasi dalam hal ini, proses perpindahan informasi bisa dikatakan telah ada sejak terbentuknya suatu masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian manusia. Di satu sisi, pada hakikatnya komunikasi adalah fitrah manusia setelah manusia masih mempunyai naluri ingin tahu. Konsep dasar komunikasi organisasi. Pemahaman terhadap komunikasi organisasi tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan berbagai aspek lainnya dari perilaku organisasi secara keseluruhan maupun bila dilihat secara lebih luas lagi, yaitu dalam kaitannya dengan pengkajian antardisiplin ilmu, khususnya ilmu komunikasi dan ilmu administrasi manajemen. Dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih memfokuskan kajian terhadap komunikasi organisasi. Sebelumnya,
Di sini saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses yang secara umum digunakan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya. Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat, berkaitan dengan siapa pengirimnya, apa yang dikatakan atau dikirimkan, saluran komunikasi apa yang digunakan, ditunjukkan kepada siapa, dan apa akibat yang akan ditimbulkannya. Komunikasi organisasi berkaitan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya. Maka, komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional. Sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi dibagi menjadi berbagai jenis. Ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah bila pesan mengalir melalui jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerja. Maka pesan itu berada dalam jalur komunikasi formal. Komunikasi vertikal dibagi menjadi dua, ada komunikasi vertikal dari atas dan dari bawah. Komunikasi vertikal dari bawah adalah komunikasi yang berada di dalam sebuah organisasi yang mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi ke otoritas yang lebih rendah. Kebalikannya dari komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berada dalam sebuah organisasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang berada di dalam organisasi yang berlangsung di antara anggota-anggota organisasi yang menduduki posisi-posisi yang sama tingkat otoritasnya. Komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas ini merupakan salah satu bentuk komunikasi organisasi, di mana informasi diberikan melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja. Selanjutnya komunikasi informal. Komunikasi informal adalah pengarahan arus informasi yang bersifat pribadi. Selanjutnya komunikasi organisasi dalam organisasi pendidikan. Secara umum, penguraian dimensi komunikasi organisasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya Secara umum, penguraian dimensi komunikasi organisasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam melihat aspek komunikasi organisasi. Dalam organisasi pendidikan, misalnya universitas sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi. Lalu, di sini saya ingin menjelaskan juga materi selanjutnya, yaitu motivasi. Istilah motivasi dapat mengacu pada tujuan yang dimiliki individu, di mana individu memilih tujuan mereka dan cara orang lain mencoba melakukan ubah perilaku mereka. Motivasi memiliki 3 komponen penting, yaitu ada arah, upaya, dan ketekunan. Proses motivasi yaitu ketika mereka mengharapkan suatu tindakan yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan dan hadiah yang berharga dan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Poin selanjutnya yaitu adalah motivasi dan uang. Uang adalah kekuatan pendorong yang kuat karena terkait langsung atau tidak langsung untuk memenuhi banyak sekali kebutuhan. Jenis motivasi ada 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri ketika individu merasa bahwa pekerja mereka itu penting, menarik, dan menantang, dan memberikan mereka derajat otonomi yang wajar atau kebebasan bertindak. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik terjadi ketika
sesuatu dilakukan atau seseorang memberikan motivasi kepada orang lain. Contohnya seperti penghargaan, kenaikan gaji, pujian, dan lain-lain. Motivasi sangat banyak memiliki teori. Contohnya teori menurut Maslow. Teori ini berbentuk piramida yang dimana paling bawah adalah psikologis, yaitu kebutuhan akan air, pangan, dan pakaian. Di atasnya ada kebutuhan keamanan. Di atas keamanan ada kebutuhan akan cinta dan kepemilikan. Di atasnya lagi ada kebutuhan harga diri yang dimiliki. Dan yang paling atas ada kebutuhan akan pembaruan diri menjadi lebih baik. Selanjutnya ada juga teori motivasi menurut McClelland. McClelland mengemukakan yang pertama, ada kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, ada kebutuhan akan tenaga. Dan yang ketiga, ada kebutuhan afiliasi. Dua teori motivasi. Selanjutnya ada teori motivasi menurut McGregor. McGregor mengemukakan dua teori, yaitu teori X dan teori Y, di mana teori X adalah motivasi yang tidak akan berkembang dan hasilnya adalah tiruan dan dilakukan karena adanya tekanan. Jika teori Y adalah motivasi yang dibebaskan dan terjadi perkembangan prestasi dan peningkatan pencapaian yang berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, materi ke-10 dan ke-11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diamul Raja Mutakin dari Fakultas Peternakan, kelas Peternakan B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan manajemen. Banyak orang yang menilai kepemimpinan dan manajemen ini adalah suatu hal yang sama. Tetapi hal itu salah, karena kepemimpinan dan manajemen ini memiliki arti yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Lalu apakah definisi dari kepemimpinan dan manajemen itu? Kepemimpinan adalah menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan kita, atau simpelnya kita itu sebagai cerminannya. Lalu apa yang dimaksud dengan pemimpin itu? Yang pertama, membimbing dan melakukan dengan menunjukkan jalan suatu kegiatan, lalu mengarahkan dan memerintahkan, lalu menunjukkan metode terhadap pencapaian tujuan. Lalu orang yang bisa membujuk, mengundang, memikat, bahkan mempengaruhi orang lain. Lalu yang terakhir yaitu dapat menunjukkan jalan atau arah. Lalu apa sih karakteristik yang dibutuhkan seorang pemimpin? Yang pertama adalah mengemudi. Pemimpin harus ambisius dalam mengambil inisiatif. Lalu memotivasi. Pemimpin ingin memimpin dan juga harus siap dipimpin. Lalu kejujuran dan integritas. Lalu percaya diri. Kemudian kemampuan kognitif. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bisnis. Lalu, seorang pemimpin yang baik harus menguasai hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kerja keras yang baik. Pemimpin harus mendefinisikan dan membangun misi. Pemimpin yang baik bisa menetapkan tujuan, prioritas, dan standar. Memastikan bahwa tujuan ini tidak hanya dikomunikasikan, tetapi harus dipertahankan. Menerima kepemimpinan sebagai tanggung jawab daripada pangkat. Lalu, pemimpin tidak takut untuk melilingi diri mereka dengan orang-orang yang berbakat di bidangnya. Lalu, yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan, yaitu otokratis. Manajer membuat semua keputusan dan mendominasi tim anggotanya.
Kepemimpinan seperti ini umumnya menghasilkan perlawanan pasif dari tim anggota karena membutuhkan tekanan dan arahan terus-menerus dari seorang pemimpin. Tetapi gaya kepemimpinan seperti ini cocok untuk situasi saat terdesak, dan gaya kepemimpinan seperti ini cocok untuk karyawan yang suka dengan otokratis ini. Lalu partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ini melibatkan bawahannya untuk ambil alih dalam kendalinya. Lalu pemimpin harus menghargai diskusi kelompok atau masukan dari anggota tim. Memotivasi anggota tim dengan memberdayakan mereka untuk mengarahkan diri dan membimbing mereka agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, gaya kepemimpinan seperti ini memiliki sisi negatif, yaitu bahwa bawahannya menganggap seorang pemimpinnya mungkin dipandang tidak yakin, karena anggota tim mungkin merasa bahwa semua masalah harus didiskusikan secara kelompok. Lalu grid manajerial breakdown. Gizi manajerial didasarkan pada dua dimensi perilaku terhadap orang dan perilaku untuk produksi. Kepedulian terhadap orang ini adalah sejauh mana seorang pemimpin mempertimbangkan kebutuhan anggota tim, minat, dan bidang mereka untuk mencapai sebuah tugas. Lalu perhatian untuk produksi. Ini adalah sejauh mana seorang pemimpin menekankan tujuan market, efisiensi, dan produktivitas tinggi saat memutuskan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Lalu, gimana menerapkan breakdown grid managerial ini? Yang pertama adalah identifikasi gaya kepemimpinan kita. Pikirkan beberapa situasi baru di mana Anda adalah pemimpinnya. Untuk situasi ini baru di mana Anda tempat yang menurut Anda cocok. Lalu langkah yang kedua adalah identifikasi area perbaikan dan kembangkan skill kepemimpinan. Perhatikan metode kepemimpinan Anda saat ini dan analisis secara kritis efektivitasnya. Lalu cari untuk agar meningkatkan skill kita dan potensi diri kita. Lalu identifikasi cara untuk mendapatkan keterampilan yang Anda butuhkan untuk mencapai sebuah hasil yang memuaskan. Lalu langkah yang ketiga adalah letakkan grid dalam konteks. Penting untuk diketahui bahwa gaya kepemimpinan tim bukanlah gaya pendekatan yang paling efektif dalam setiap situasi. Jika perusahaan Anda sedang merger dan terjadi perubahan yang signifikan, seringkali dapat diterima dan harus ada penekanan yang lebih tinggi pada orang daripada produksi. Begitu juga yang dihadapkan dengan kesulitan ekonomi atau risiko fisik. Kekhawatiran seperti itu harus segera diatasi guna mencapai produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Lalu saya akan menjelaskan tentang materi manajemen konflik. Penyebab timbulnya konflik yaitu yang pertama adalah gaya kepemimpinan atasan kurang baik, lalu perdebatan pendapat, lalu kinerja karyawan yang kurang maksimal, dan yang terakhir adalah kendala antar karyawan. Definisi manajemen konflik adalah serangkaian aksi dari berbagai pelaku, baik itu dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Jadi manajemen konflik ini bisa jadi sebuah proses untuk memperlihatkan komunikasi baik dari perilaku
sampai cara berkomunikasi. Nantinya beberapa pihak dari luar akan memberikan informasi akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi lebih efektif. Ada beberapa cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi konflik internal. Yang pertama adalah metode merujuk. Metode ini dilakukan oleh pihak yang bersengketa, kemudian bisa jadi sebuah pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan baik demi kepentingan bersama. Dari metode ini biasanya diperlukan mediasi hingga manajemen konflik bisa diterapkan dan mengurangi unsur ketegangan di beberapa pihaknya. Lalu yang kedua adalah metode persuasi. Metode persuasi juga bisa dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya. Tujuan dari persuasi ini sangat baik, yakni mengurangi kerugian yang bisa muncul dengan adanya berbagai bukti faktual, hingga bisa memperlihatkan bahwa dari pendapat beberapa orang akan memberikan keuntungan serta konsistensi dalam penerapan norma hingga standar keadilan yang sekarang masih berlaku. Lalu yang ketiga adalah metode pemecah masalah terpadu. Usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak. Contohnya bertukar informasi, fakta, perasaan, kemudian masih memperlihatkan berbagai macam solusi untuk menimbulkan rasa saling percaya, kemudian dapat menghadirkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan keuntungan berimbang di kedua belah pihak. Lalu ada tawar-menawar. Penyelesaian ini bisa diterima oleh kedua belah pihak tersebut akan mempertukarkan konsensi yang mana tanpa mengemukakan sebuah janji secara eksplisit. Lalu penarikan diri. Kedua belah pihak saling menarik diri dari hubungan. Untuk cara ini terlihat efektif jika keduanya tidak terlalu aktif berinteraksi. Kemudian sanggup mengerti seperti apa tugas satu sama lainnya yang masih bergantung. Lalu pemaksaan dan penekanan. Menekan pihak lain agar cepat menyerah, akan tetapi cara ini bisa menggunakan bentuk ancaman ataupun bentuk intimidasi sehingga kurang efektif karena dari salah satu pihak harus menyerah atau mengalah secara terpaksa. Lalu konsultasi. Memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak, mengembangkan kemampuan hingga dapat menyelesaikan konflik. Dibutuhkan seorang konsultan hingga dapat memberi solusi berupa teknik untuk meningkatkan aspek persepsi dan kesadaran seputar tingkah laku. Lalu ada mediasi. Peran mediator yang secara langsung diundang untuk membantu memberi solusi hingga mengumpulkan fakta, ditambah lagi bisa memperjelas masalah yang sedang terjadi hingga akhirnya diberikan solusi terbaik. Namun mediasi ini sepenuhnya bisa berjalan lancar tergantung dari kepiawaian secara mediator itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah arbitrase. Dibutuhkan pihak ketiga akan mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak hingga nantinya berfungsi sebagai hakim. Tadi kita membahas tentang mengatasi konflik internal. Sekarang kita masuk ke mengatasi konflik. Yang pertama yaitu mencegah konflik destruktif. Berbagai pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadinya konflik destruktif ini dengan sifat merusak berbagai macam fasilitas ataupun terjadinya konflik berkepanjangan. Lalu yang kedua adalah menghadirkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu tujuan utama kenapa dilakukan upaya mediasi hingga berbagai macam metode dalam menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga, memberikan penerapan aturan baku.
menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan baik dari sisi internal ataupun eksternalnya. Lalu yang keempat, menciptakan iklim kerja harmonis. Tujuannya harus bisa jelas hingga bisa memberikan banyak keuntungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi controlling atau pengendalian. Pengendalian sebagai fungsi manajemen, mengontrol proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan, memastikan bahwa hal yang terjadi dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Lalu proses pengendalian yaitu yang pertama, ditetapkan tujuan dan standar, lalu ukur kinerja sebenarnya, lalu bandingkan hasil dengan tujuan standar, dan yang terakhir ambil tindakan yang diperlukan. Kontrol yang efektif. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah strategis dan berorientasi pada hasil. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah tepat waktu dan berorientasi pada pengecualian. Sifatnya positif, adil dan objektif, fleksibel. Sistem pengendalian organisasi. Yang pertama, proses manajemen, strategi dan tujuan, kebijakan dan prosedur, seleksi dan pelatihan, pelatihan kinerja, desain kerja norma, dan budaya organisasi. Lalu ada kompensasi dan manfaat. Pikat orang-orang yang berbakat dan pertahankan mereka. Lalu motivasi orang untuk mengerahkan upaya maksimal dalam pekerjaannya. Lalu mengakui nilai kontribusi kinerja mereka. Yang ketiga yaitu disiplin karyawan. Disiplin diartikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Disiplin progresif mengikat teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang secara lebih positif dan langsung mengambil keputusan untuk memperbaiki perilaku mereka. Lalu kita masuk ke tugas pengendalian. Pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran material yang teratur dan mengoordinasikan berbagai operasi untuk mencapai tujuan memproduksi barang yang diinginkan dengan efisiensi tertinggi dalam produksi. Pengendalian produksi adalah fungsi manajemen yang mana merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol pasokan dan proses material. Lalu sumber daya manusia. Mengontrol sumber daya manusia adalah kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku, kinerja karyawan, dan mengembangkan, menjunjung tinggi kebijakan dan prosedur. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, merekrut, dan melatih karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang digunakan pada manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang pertama adalah penilaian kinerja, lalu kebijakan disiplin, pengamatan karyawan, dan pelatihan terhadap karyawan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.